Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Nazla. Iya, Bu. Ini saya ulangi jawaban pertanyaannya atau udah usah, Ibu? Ya, diulangi aja Mbak dari awal nggak apa-apa. Oh, Recording in dari awal. progress. Itu saya Mm, mulai dari awal lagi ya, Bu. Pertanyaannya, Ya, Bu. Jadi, pertanyaan yang pertama itu, Bu, jenis pelayanan yang ada di klinik Ibu itu apa aja, Bu? di sini ada okupasi terapi, terapi bicara, sama psikologi. Hmm. Ada tes EQ, Lalu, tes oh minat ada tes. bakat, ada tes minat bakat, terus tes kesiapan untuk sekolah itu dari bidang psikologi. Kemudian dari okupasi terapi ada layanan sensori integrasi, okupasi terapi. Kalau dari terapi bicara, layanan terapi bicara seperti kayak meningkatkan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran dan menelan gitu Mbak. Lalu untuk visi dan misinya tuh apa aja, Bu? Kalau visinya sebagai pilihan utama dengan pelayanan tumbuh kembang anak terbaik di wilayah Banjarnegara. Untuk misinya yang pertama, kita menyediakan tenaga medis okupasi terapi, terapi wicara, dan psikologi yang berkompeten di bidangnya. Kemudian memberikan pelayanan kesehatan berkualitas, profesional, dan inovatif dalam pelayanan prima. Tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai. Kemudian mengikuti perkembangan dan pengetahuan untuk menunjang kualitas dan layanan terapi. Jadi, Bu, yang ketiga ini untuk proses perizinannya itu gimana, Bu? Contohnya kayak dari Pemkot, PWP, Dinkes, atau permohonan yang lain-lainnya, Bu. Kita bekerja sama dari Dinas Kesehatan, jadi kita untuk surat perizinannya dari puskesmas setempat, kemudian dari puskesmas memberikan surat rekomendasi untuk dilanjutkan ke Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan kita melengkapi persyaratan, kemudian kita mengajukan ke Dinas Penanaman Modal. Di sana kita baru mendapatkan surat izin praktek. Dan semua terapis di sini sudah memiliki surat izin praktek semua. Hmm, Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, nanti ditanyakan oleh teman saya, Bu. Ya, tadi sudah ya Mbak, untuk surat perjanjian dan surat izin prakteknya. Ya. Ada ADL, produktivitas, tergantung kondisi pasiennya membutuhkan pelayanan apa. Jika misalnya dirasa memang membutuhkan di sensor integrasi, kita ada program sensor integrasi. Terus kemudian kalau misalnya pasiennya sudah cukup bagus dan dia bisa dilanjutkan ke program untuk ADL seperti kesiapan kemandirian, kesiapan untuk menulis dan lain-lain ada sendiri. Kalau untuk kondisinya banyak, ada speech delay, ADHD, ADD, autis, ada Rett syndrome, ada mental retardasi, ada banyak kasus seperti kayak cerebral palsy itu juga banyak. Down syndrome, gangguan gangguan kesulitan membaca seperti disleksia, dislalia, diskalkulia, seperti itu.
Iya, kalau untuk profesi lain kita ada admin untuk membantu kita eh, di bidang administrasi dan mengatur jadwal seperti itu. Kalau untuk kualifikasinya kalau okupasi terapi lulusannya D3 minimal D3 okupasi terapi. Kalau terapi wicara di sini juga minimal D3 terapi wicara. Untuk psikologinya kita eh, S2 jurusan psikologi yang memang khusus untuk anak-anak. Terus kemudian kalau untuk administrasinya kita hanya lulusan SMA. Seperti itu, Mbak. Ada maksimal di usia 30 tahun. Kalau untuk domisilinya itu dari mana saja sih nggak masalah karena di sini tersedia tempat tinggal, disediakan tempat tinggal dan sudah makan di sini. Seperti itu. Oke. Baik, perkenalkan saya Udaya, Bu. Saya akan melanjutkan bertanya ya, Bu. Iya, Selanjut, Mbak. selanjutnya untuk di perencanaan tempat klinik itu misalkan di lokasinya, itu tuh lokasinya kayak strategis dekat sama jalan raya apa gimana, Bu? Iya, kalau lokasinya strategis dekat dengan jalan raya, cuma karena saya buka prakteknya di rumah, jadi lingkungannya lingkungan yang tergolong sepi ya, maksudnya karena di lingkungan desa kan tidak terlalu ramai. Karena menurut saya kalau lingkungan yang terlalu ramai itu juga berpengaruh terhadap proses terapi karena terlalu bising. Seperti kalau terlalu dekat dengan jalan raya itu kan terlalu bising, banyak suara motor, mobil kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kayak saya ini buka prakteknya kan di rumah, terus ya agak di desa, tidak terlalu jauh dari jalan raya, juga tidak terlalu dekat dari jalan raya. Jadi kondisi suasananya terapinya lebih nyaman seperti itu, Mbak. Berarti lebih kondusif aja gitu Bu, di situ Iya, ya. lebih kondusif seperti itu. Untuk rumah yang digunakan itu rumah sendiri atau dari hasil beli apa sewa gitu, Bu? Rumah sendiri, Mbak. Berarti dari orang tua Ibu di situ gitu. Enggak, ini rumah saya sendiri, bukan dari orang tua. Saya Oke. bangun sendiri gitu, oke. Oke, untuk desainnya itu bisa digambarkan seperti apa gitu, Bu? Bisa diceritakan lebih jelas gitu. Ya, kalau dari kota, dari Banjarnegara kota, kita sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya. Karena kan ada dua jalur, sekitar 10 sampai dengan 15 menit kalau dari jalur kota. Termasuknya kalau dari jalan raya utama, itu kita sekitar 100 meter dari jalan raya utama. Jadi ada patokannya kalau kita kan biasanya kita nyari lokasi itu dekatnya dari mana sih Bu gitu ya. Dekatnya kita dari Bang Surya Yuda Matukoro itu termasuk salah satu apa ya penunjuk ya kayak misalnya Bang itu kan mudah dicari karena itu lokasinya di pinggir jalan. Nah dari situ nanti ada pertigaan belok ke kiri ikuti jalan. Nah di situ lokasinya Mbak. Oke, Bu. Kalau boleh tahu lagi, untuk fasilitas di klinik tersebut apa aja ya, Bu? Misalkan ada kantin, tempat parkir, kayak gitu, Bu. Oh kalau di sini adanya tempat parkir aja sih kalau untuk kantin nggak ada tapi di depan rumah saya ada warung. Mm-mm. Untuk ruang tunggunya itu di dalam ruangan apa di luar ruangannya, Bu? Di luar karena eh, waktu itu kan sempat COVID ya Mbak. Ya. Ya, sempat COVID, terus untuk lebih aman dan nyamannya, jadi lokasi ruang tunggunya saya taruh di luar, yang di dalam khusus untuk terapi saja, seperti itu. Oke, Bu. Kalau boleh tahu lagi, biasanya ketika praktek itu alat dan bahan yang digunakan tuh apa aja, Bu, dalam membuat klinik kayak gitu, Bu? Kita kan kalau untuk ruangan okupasi terapi dulu ya, ada matras, ya, ada matras, ada kita lantainya menggunakan matras puzzle Evamat, jadi itu kan
lebih aman, misalnya kayak pasien jatuh atau kenapa, itu akan lebih nyaman seperti itu. Terus kita menyediakan fasilitas penunjang terapi seperti ada perosotan, ada tangga yang dipasang di tembok, ada climbing, wall climbing, ada ayunan, ada tangga yang goyang itu, ada papan titian, ada trampolin, dan alat penunjang atau media penunjang lainnya seperti puzzle, meronce, terus yang untuk sensori itu kayak misalnya pasir kinetik, terus pasir yang lembek, seperti itu. Dan disediakan nampan buat latihan sensori taktil seperti itu. Ada bola gym, ada apa namanya itu, yang itu apa ya, so namanya yang buat jalan itu namanya apa? Bukan yang itu satunya lagi yang dan jenjing pakai tali namanya apa? Pakiak, pakiak tali. Selanjutnya untuk di ruangan terapisnya itu biasanya Ya, untuk ruangan terapi wicara sendiri ada meja kursi penunjang, ada matras, kaca yang besar, terus ada media seperti kartu terapi, alat oral motor seperti vibrator, terus apa namanya, grabber, baby oil, seperti itu. untuk di psikologinya Bu gimana? Kalau psikologi biasanya mereka punya bahan ini sendiri untuk tes EQ. Kalau enggak untuk ini apa namanya, untuk tes EQ biasanya mereka punya map sendiri buat tes EQ-nya gitu. Izin bertanya lagi Bu, kalau misalkan untuk karyawannya sendiri, misal di admin itu ada komputer, itu disediain dari klinik atau gimana? Iya Mbak, disediain dari klinik. Berarti untuk penunjang yang lain kayak kipas angin, AC gitu ada ya Bu ya? Ada AC, ada kipas angin. Terus kita ada buku-buku untuk evaluasi harian terapi kayak gini. Jadi setiap terapi nanti pasiennya dikasih buku sendiri-sendiri. Kita tulis apa, ada aturannya juga, kayak misalnya peraturan di sini seperti apa, kita cantumkan di bukunya, jenis layanannya apa saja. Terus kemudian kita biasanya evaluasi program hariannya di sini biar kita membuat home program untuk orang tua di rumah. Jadi orang tuanya bisa mengulangi lagi program terapi yang sedang dijalankan di sini, seperti itu Mbak. Dan setiap 3 bulan sekali kita evaluasi kemampuan anak. Jadi setiap misalnya sudah 3 bulan kita membuat laporan evaluasi berupa apa, laporan tertulis ya. Nanti kita evaluasi program kita ke orang tua kayak gitu. Jadi anaknya sudah mampu apa yang belum mampu, itu kita evaluasi lagi ke orang tua. Apa yang menjadi faktor keberhasilan selama terapi, apa yang menjadi faktor apa namanya, ketidakberhasilan terapi, kayak misalnya dia tidak rajin terapinya, atau misalnya anaknya masih kondisinya atensinya masih buruk, masih belum nyaman dengan lingkungan, itu kan menjadi aset dan limitasi pasien, seperti itu Mbak. Baik Bu, ini tinggal 8 menit, mau dilanjutkan apa join Zoom lagi Bu? Ya boleh, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Dilanjutkan langsung ya Bu ya. Ya. Untuk rincian dananya gimana Bu? Misalkan tadi udah dijelaskan kayak pemasukannya tuh ada yang apa, kerjasama kayak gitu tadi loh Bu. Nah itu sebenarnya tuh dari biaya sendiri atau kerjasama atau sponsor atau gimana? Ada yang lain lagi? Enggak sih, kita memang dari diri sendiri. Jadi kita kan di sini media promosinya dari Instagram. Terus kita kalau misalnya mau media promosi lain, ada melalui Instagram, kayak misalnya akun di sini yang terkenal itu kan Banjarnegara Terkini ya. Jadi kita numpang promosi di sana. Setiap misalnya kalau pas pasien lagi sudah banyak yang lulus, kita kan
butuh observasi lagi pasien. Nah, kita biasanya ngiklannya dari itu, dari Banjarnegara Terkini. Terus juga kan untuk memperkenalkan okupasi terapi, terapi wicara kepada masyarakat luas ya Mbak, karena di sini itu masih awam sekali tentang keterapian. Taunya mereka kayak sekolah kayak gitu. Padahal kan kita kan berbeda ya dari sekolah. Jadi kita harus memberikan banyak edukasi ke mereka lewat pelayanan kesehatan kayak misalnya uh, ikut di posyandu, ikut ke sekolah-sekolah seperti itu Mbak. Gitu. Baik, Bu. Ibu bikin klinik ini tahun berapa, Bu, kalau boleh tahu? Tahun 2020 Mbak. Dulunya saya di Jakarta. Nah, Ya. karena kan jadinya saya pulang terus saya buka klinik mandiri di rumah. Kalau boleh tahu lagi, awal buka klinik itu habis biaya berapa, Bu? Saya sistemnya dulu itu, saya kan karena saya terapi wicara, jadi saya dulu itu home care dulu. Setelah home care pasiennya sudah banyak, baru saya pertama sewa tempat. Setelah sewa tempat, pasiennya sudah tambah banyak, saya kan buat rumah. Akhirnya saya pindah ke rumah saya sendiri. Untuk kisarannya ya sekitar 30 sampai 40 juta untuk buka klinik, untuk membeli alat terapi dan lain-lain. Seperti itu. Untuk menggaji karyawan pertama, karena kan waktu itu masih baru ya, jadi saya kan masih harus belajar bagaimana cara memanajemen keuangan, dari pemasukan berapa untuk menggaji karyawan berapa, seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu lagi, berarti untuk budgeting buat gaji terapisnya, gaji admin, atau pembelian alat barunya, gimana ya, Bu? Misal gaji terapis segini, berapa persen dari... Kalau gaji terapis itu sesuai UMR Banjarnegara kan 2 juta. Tapi kita ada bonus. Bonusnya itu sebulan sekitar 400.000. Berarti hitungannya gaji pokoknya 2,4. Untuk intensif per pasiennya itu 5.000. Jadi mereka megang satu pasien itu intensifnya 5.000. Nah, total keseluruhan intensif itu tergantung kan mereka pegangnya berapa. Tapi ya pasti lebih dari 700 atau 800.000 sebulan untuk intensifnya. Berarti kalau di total ya sekitar 3 juta lebih lah Mbak untuk menggaji satu karyawan. Seperti itu. Baik, Bu. Ini Kalau kembali lagi. Gimana, Bu? untuk administrasi di sini itu per pasien terapi hanya 50.000 Mbak. Untuk durasi terapi 45 menit. Itu 50.000. Kalau untuk observasi dan pendaftarannya 150.000 itu mereka mendapatkan buku evaluasi ini sama laporan observasi. Seperti itu. Nanti kalau misalnya memang mereka membutuhkan kayak kalau misalnya terapi bicara kan ada sikat oral motor itu mereka beli pribadi gitu. Kalau untuk tenaga administrasinya di sini saya gaji 1,2. Baik, Bu. Ini kembali lagi ke tadi ya, Bu, yang kualifikasi tadi. Kalau boleh tahu lagi, itu untuk fresh graduate, apa harus berpengalaman yang boleh masuk ke situ, Bu? Fresh graduate boleh masuk sini. Saya juga ini kakak kelasnya Mbak Huda juga ada yang di sini. Ya, Mbak Ayu kenal apa enggak? Mbak Ayu sama Mbak Zamira di sini okupasi terapinya. Itu fresh graduate dulu Mbak Ayu. Cuma di sini yang penting ada kemauan untuk belajar dan mampu bekerja sama dengan tim, suka dunia anak-anak dan mampu terbuka lah untuk ilmu baru. Jadi kita juga sering sharing kalau misalnya setiap 2 bulan atau sebulan kita pasti sharing kasus. Jadi itu untuk meningkatkan kualitas kita ya. Jadi kayak misalnya di terapi bicara kasusnya saya kesulitan di ini. Kalau misalnya di okupasi terapi maksudnya mengangkat topik yang kita belajar bersama-sama gitu Mbak. Baik, Bu. Berarti nanti untuk misal skillnya ada soft skill buat berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu juga jadi ketentuannya apa enggak, Bu? Enggak sih, karena di sini saya kan lingkungannya di Banjarnegara itu lingkungannya ya rata-rata pakainya bahasa Indonesia lah ya Mbak.
Jadi saya ya pasti itu, maksudnya kalau untuk bahasa yang pasti bisa berbahasa Indonesia, minimal ada kualifikasinya, misalnya minimal IPK 3 kayak gitu. Terus usia maksimal 30 tahun. Mau tinggal di sini karena kan pasti kalau misalnya apa kerja di sini udah disediakan tempat tinggalnya gitu, Mbak. Baik, Bu. Bertanya lagi, Bu, kalau misalkan yang gaji psikologi tadi dijelaskan. Ya, kalau untuk gaji psikologi biasanya kita karena psikologinya kan di sini part time ya Mbak, karena nggak setiap hari standby ada pasien. Paling kalau misalnya ada yang mau konsultasi atau tes EQ atau tes minat bakat atau tes kesiapan sekolah, baru psikologinya kita undang kayak gitu. Jadi kita bagi hasil kalau dengan psikologi. Jadi kalau untuk tes EQ, tes kesiapan sekolah itu kan dari psikolog itu tarifnya 300.000. Jadi dari klinik kita nambahin 50. Jadi untuk tes EQ dan lainnya itu 350.000. Tapi kalau untuk konsultasi itu ada jenis-jenisnya. Jadi kalau konsultasi yang kompleks, kalau nggak salah, yang maksudnya mereka orang tua mungkin banyak bertanya, banyak konsultasi, itu kan termasuk yang kompleks, itu sekitar 250 sampai dengan 300. Tapi kalau untuk konsultasi biasa yang nggak terlalu kompleks itu sekitar 200.000. Seperti itu, Mbak. Baik, Bu. Kalau boleh tanya lagi, berarti untuk misalkan ada yang baru jadi karyawan di sana, jadi Iya. terapis OT di sana baru sama yang udah lama di sana tuh, apakah beda gajinya seperti itu, Bu? Iya, Mbak. Kalau kita biasanya pakai sistem training ya, trainingnya itu 2 bulan. Nah, kalau training itu baru dapat gaji pokok. Gaji pokoknya kan di sini 2 juta. Jadi training itu masih hanya dapat gaji pokok aja sekitar 2 juta. Nah, nanti trainingnya ini kan 2 bulan. Setelah training 2 bulan, nanti baru dapat bonus sama intensif gitu, Mbak. Baik, Bu. Untuk jam kerjanya itu jam berapa sampai jam berapa ya, Bu? Kalau untuk jam kerjanya di sini fleksibel tergantung pasien, tapi klinik buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kayak misalnya klinik kan buka jam 8 sampai jam 5. Kalau ada pasien sudah masuk di jam 8 ya berarti mereka masuknya jam 8 kan, karena satu terapis satu terapis punya tanggung jawab sendiri buat pasien-pasiennya, biasanya kan dari adminnya di absensi, nanti misalnya ternyata yang jam 8 kosong masuknya jam 9 atau jam berapa ya mereka datangnya jam 9